Tribuners, jika pada segmen sebelumnya kita mengikuti langkah-langkah Bupati Pati Sudewo yang digelandang ke gedung KPK, kisah operasi senyap KPK ini ternyata belum berhenti di sana saja, Tribuners. Seolah bersambung ya, di hari yang sama, satu kepala daerah lain juga menyusul dari Jawa Timur. Sorotan kini tertuju ke kota Madiun. Dua nama ini ya, dua wilayah dan dua kasus berbeda, namun satu benang merah, yaitu operasi tangkap tangan. Dan KPK ini kembali menunjukkan taringnya dengan menggelar operasi senyap ini secara berturut-turut. Setelah Wali Kota Madiun, Maidi, ini terjaring operasi tangkap tangan di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur pada Senin 19 Januari 2026. KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo di hari yang sama. Dan menariknya, ini bukan hanya perkara hukumnya saja yang berbeda, Tribuners. Cara dan gaya kedua kepala daerah ini saat digelandang ke gedung KPK pun cukup kontras ya. Nah, Bupati Pati Sudewo ini tiba di gedung KPK pada Selasa siang, 20 Januari 2026. Ia datang setelah menjalani pemeriksaan panjang di Polres Kudus, Jawa Tengah, dan tiba di Jakarta pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Penampilan Sudewo ini sederhana, Tribuners, bahkan terkesan seadanya. Sudewo hanya mengenakan sandal, kemudian celana jeans biru dongker, kaos polo putih yang ditutup jaket bomber hitam, dan sebuah topi hitam bermerek Alo ini ya di tangan kirinya. Sudewo nampak bungkam, Tribuners, tidak berkomentar apapun, hanya sesekali memberi gestur namaste kepada awak media. Nah, berbeda dengan hal itu, Wali Kota Madiun, Maidi, ini justru tiba lebih dahulu, yakni pada Senin malam 19 Januari 2026 sekitar pukul 22.36 waktu Indonesia Barat. Maidi ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK setelah diterbangkan dari Bandara Juanda menuju Bandara Soekarno-Hatta. Penampilan Maidi ini terlihat mencolok, Tribuners. Ia mengenakan jaket biru, kemudian topi biru, dan celana bahan hitam. Dan di tangan kanannya, ia menenteng tas besar berwarna biru, sementara tangan kirinya ini memegang sebuah pouch. Nah, selama digiring masuk oleh aparat, Maidi ini beberapa kali nampak melemparkan senyum ke arah wartawan. Bahkan, ketika dicecar pertanyaan, Maidi ini sempat melontarkan satu kalimat singkat yang langsung menjadi sorotan. Dan di sana Maidi tidak sendirian, Tribuners, bersamanya turut digiring masuk melalui pintu depan gedung KPK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Torik Megah, dan juga seorang rekanan yang disebut sebagai orang kepercayaan wali kota. Nah, memang kasus yang menjerat dua kepala daerah ini juga mendapat respons dari internal partai, baik Sudewo ini maupun Maidi yang memang diketahui berasal dari Partai Gerindra. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyampaikan bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ini sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan seluruh kader, terutama yang menjabat sebagai kepala daerah, tentunya untuk berhati-hati dalam menjalankan amanah. Menurut Bahtra, pesan Prabowo ini sederhana namun tegas, yaitu bekerja untuk rakyat dan menjauhi penyimpangan. Bahkan kabarnya Prabowo ini sering mengingatkan semua kader untuk berhati-hati dan terus bekerja untuk masyarakat karena kepala daerah ini yang mungkin juga terkait dengan Gerindra harus bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Namun ketika disinggung soal masih adanya kader yang terjerat OTT, meski sudah diingatkan, Bahtra ini menegaskan tindakan ini merupakan urusan pribadi masing-masing. Ia menambahkan bahwa Partai Gerindra secara institusi ini tetap melakukan pembinaan terhadap seluruh kader, khususnya para kepala daerah. Dan soal proses hukum, Bahtra pun memilih untuk tidak berkomentar. Penting untuk dicatat, Tribuners, bahwa meski terjadi hampir bersamaan, kasus Sudewo dan juga Maidi ini memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Mungkin yang belum mengerti tentang kasus apa, simak sampai akhir ya, Tribuners. Jadi pada OTT KPK di Senin 19 Januari 2026 ini dilakukan di dua provinsi yang berbeda. Untuk Sudewo, ini ditangkap di Jawa Tengah, sementara Maidi di Jawa Timur.
Untuk Sudewo, KPK ini memastikan OTT berkaitan dengan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa. Dan dugaan transaksi suap ini melibatkan sejumlah pihak yang ingin menduduki posisi strategis seperti kepala urusan, kemudian kepala seksi, hingga sekretaris desa. Sementara untuk Wali Kota Madiun, Maidi, KPK mengonfirmasi bahwa dari total 15 orang yang diamankan dalam operasi senyap ini, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan salah satunya Maidi. Kemudian Tribuners kasus Maidi ini diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek serta pengelolaan dana CSR di Kota Madiun. Dan dalam OTT ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, 2 kepala daerah, 2 kasus berbeda, 1 lembaga ini yang bekerja tanpa henti ya. Rangkaian OTT kembali menegaskan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan ini tidak mengenal waktu dan jabatan. Dan kini mungkin publik menanti juga satu hal yang sama, keputusan resmi KPK terkait status hukum para pihak yang diamankan serta keterbukaan konstruksi perkara secara menyeluruh. Dan seperti cerita yang masih bersambung, kita akan terus mengikuti kemana arah kasus-kasus ini berlabuh. Dan Tribuners, simak dulu beberapa tayangan berikut ini. Yang pertama terkait dengan peristiwa tentang tangannya para pihak terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Madiun. Tadi malam 9 orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. 9 orang tersebut yang pertama adalah kepala daerah atau wali kota Madiun, kemudian 2 dari ASN dan 6 diantaranya adalah dari pihak swasta. Adapun barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini uang sejumlah ratusan juta rupiah, nanti tentunya akan kami sampaikan pada saat konferensi pers. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya menggunakan modus-modus CSR. Nanti konstruksi lengkapnya seperti apa kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Dalam perkara ini tadi malam juga sudah dilakukan ekspos, artinya dalam 1 kali 24 jam KPK juga sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Namun siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Tapi kemungkinan besar dari 9 yang di OTT itu menjadi tersangka atau ada kemungkinan lain? Ya nanti kita akan sampaikan siapa saja yang kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka. Mata uangnya asing atau Rupiah. Ini ijon bukan sih mas? Bukan, jadi ini terkait dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.